Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Caribu serta rencang-rencang yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Semoga tidak mempengaruhi jalannya presentasi pada sore hari ini. Jadi kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai karbohidrat. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Ardan sebagai moderator dan ada beberapa rekan saya, yaitu pertama ada Haider sebagai fasilitator, ada Caca sebagai notulen, dan ada Kanin sebagai presentator. Nah, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh saudari Kanin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Eh, Karbohidrat itu berasal dari kata karbon dan hidrat yang memiliki rumus empiris yaitu CnH2ON yang menunjukkan bahwa karbon terhidrasi. Rasio atom dari C, H, dan O yaitu 1:2:1. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Nah, kemudian ada susunan kimia dari karbohidrat. Susunan kimia karbohidrat adalah CHO. Umumnya, susunan kimia karbohidrat mengikuti rumus kimia karbohidrat. Berdasarkan jumlah monomer dan susunan kimianya, karbohidrat dibagi menjadi beberapa kelas. Susunan kimia karbohidrat bervariasi tergantung pada jenisnya. Prinsipnya yaitu pengulangan monomer yang dihubungkan oleh ikatan kimia. Struktur kimia karbohidrat yaitu CnH2ON. Sir Walter Norman, seorang ahli kimia, berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam, sehingga penulisan rumus karbohidrat berbentuk cincin furan. Penggolongan karbohidrat ada tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama yaitu ada monosakarida dengan rumus C6H12O6. Monosakarida sendiri merupakan gula paling sederhana karena terdiri dari molekul tunggal. Rumus struktur monosakarida yaitu struktur terbuka, struktur melingkar oleh Tollens, dan struktur Haworth. Monosakarida memiliki sifat seperti kelarutan air, mutarotasi, oksidasi, dan reduksi. Monosakarida dibagi menjadi tiga, yaitu glukosa, fruktosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. Glukosa disebut juga gula anggur, gula darah, atau dextrosa. Fruktosa terdapat dalam buah dan merupakan gula yang paling manis serta merupakan komponen dari madu. Kemudian ribosa dan 2-deoksiribosa merupakan gula pentos yang membentuk RNA dan DNA. Nah, di sini ada struktur kimia dari monosakarida. Penggolongan karbohidrat yang kedua yaitu disakarida dengan rumus C12H22O11. Disakarida terbentuk dari kondensasi dua molekul monosakarida. Ikatan yang menghubungkan unit-unit monosakarida dalam disakarida. Juga dalam polisakarida disebut ikatan glikosida. Pembentukan ikatan glikosida melibatkan dua gugus OH dengan melepas satu molekul air. Disakarida terpenting adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa yang ketiganya mempunyai rumus molekul C12H22O11. Sukrosa sendiri terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Kemudian maltosa terdiri dari dua molekul glukosa dan laktosa terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Kemudian ini ada struktur kimia dari disakarida.
Penggolongan karbohidrat yang terakhir yaitu polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Polisakarida terpenting yaitu amilum, glikogen, dan selulosa yang merupakan polimer dari D-glukosa. Semua polisakarida sukar larut dalam air dan tidak dapat mereduksi reaksi Fehling, Tollens, dan Benedict. Polisakarida dibagi menjadi tiga, yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum atau pati adalah polisakarida yang terdapat dalam tumbuhan, di mana terbentuk dari CO2 dan H2O pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Manusia dan hewan menggunakan amilum sebagai makanan. Dalam sistem pencernaan, amilum mengalami hidrolisis kemudian diserap dalam bentuk glukosa. Yang terakhir ada selulosa. Bagian terbesar dari glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis diubah menjadi selulosa, yaitu untuk membangun dinding sel dan serat tumbuhan. Kemudian di sini ada struktur kimia dari polisakarida. Nah, karbohidrat itu memiliki sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia karbohidrat berkaitan dengan gugus fungsional yang terdapat dalam molekul, yaitu gugus hidroksi, gugus aldehid, dan gugus keton. Beberapa sifat kimia karbohidrat dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan senyawa karbohidrat yang satu dengan yang lainnya. Monosakarida dan beberapa disakarida mempunyai sifat dapat mereduksi terutama dalam suasana basah. Reaksi Barford terdiri atas tembaga 2 asetat dan asam asetat dalam pelarut air yang digunakan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Kemudian yang kedua ada reaksi Molis, terdiri dari alfa-naftol dalam pelarut alkohol. Jika glukosa ditambahkan, reaksi ini kemudian dialirkan asam sulfat pekat secara hati-hati, maka akan terbentuk dua lapisan zat cair di mana terdapat cincin berwarna ungu di perbatasan dua lapisan tersebut. Baik, demikian tadi merupakan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Kanin. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman dari kelompok 2 dan 3 bisa dipersilakan untuk bertanya. Monggo silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Najwa NIM 221. Tadi kan disebutin ya bahwa di slide terakhir monosakarida dan beberapa disakarida mempunyai sifat dapat mereduksi terutama dalam suasana basah. Nah, pertanyaannya, apakah bisa monosakarida dan beberapa disakarida dapat mereduksi di suasana yang asam? Baik Mbak Najwa, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kami tabung sebentar. Monggo silakan untuk kelompok lainnya bisa langsung mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Ratu Nabila dengan NIM 141 sebagai perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan di slide 1 tuh ada rumus empiris karbohidrat yaitu CnH2ON menunjukkan bahwa karbon terhidrasi. Pertanyaannya, apa itu karbon terhidrasi? Baik, terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Sebentar kami mendiskusikan terlebih dahulu. Monggo, Mbak Kanin bisa memulai jawab. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaannya, apakah bisa monosakarida dan beberapa disakarida dapat mereduksi suasana yang asam? Meskipun sifat reduksi dari karbohidrat lebih sering diamati dalam suasana basah, reaksi reduksi juga bisa terjadi dalam suasana asam, tetapi mungkin tidak seefisien atau secepat dalam suasana basah. Secara umum, monosakarida dan beberapa disakarida yang bersifat mereduksi dapat menunjukkan aktivitas reduksi dalam suasana asam, tetapi reaksi tersebut mungkin lebih optimal dalam kondisi basah. Contohnya tuh dalam uji larutan Tollens,
Karbohidrat yang bersifat mereduksi itu dapat mereduksi Ag plus menjadi Ag yang terlihat seperti cermin perak. Baik, izin menjawab pertanyaan Mbak Diana. Untuk tadi kan bertanya mengenai rumus karbohidrat, yaitu kan CnH2ON yang menunjukkan bahwa karbon terhidrasi. Nah, apa itu terhidrasi? Jadi terhidrasi secara harfiah berarti telah menyerap atau mengandung air. Dalam konteks kimia, hidrasi adalah proses di mana molekul air menambah diri pada suatu senyawa. Misalnya dalam proses pelarutan garam dan air, ion-ion dari garam tersebut akan terhidrasi oleh molekul-molekul air. Istilah ini digunakan karena karbohidrat secara kimiawi terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom hidrogen terhadap oksigen sama seperti dalam air atau H2O, yaitu 2:1. Nama karbohidrat sendiri berasal dari gagasan awal bahwa karbohidrat merupakan karbon yang terhidrasi, yang artinya yaitu berikatan dengan air. Mungkin itu ya Mbak. Semoga bisa menjawab. Mungkin untuk presentasi kali ini kami cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menghadiri presentasi pada sore hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.